Bicara mengenai hoki, beberapa nama selebriti ini merasa bahwa Ramadan kali ini mereka lagi hoki-hokinya karena mereka sedang berbunga-bunga menikmati Ramadan yang dinanti karena Ramadannya bersama pasangan hidup. Rentetan selebriti seperti ya Baim yang punya kisah kehidupan berbeda karena dia kode-kode tuh di postingannya. Ada yang beda ya, Ramadan tahun ini beda dari yang baru kawin kan kayak siapa tuh? Iya, yang kita pergi ke kawinannya. Alia Rohali. Alia Matorik. Itu kan mereka lagi berbunga-bunga karena Ramadan kali ini dia as a couple akan segera punya anak. Kalau Baim kan, mohon maaf Bang, Ramadannya mungkin berbeda karena Abang sendirian. Kita spill dulu ya videonya ya. Sahur. Oke, dan netizen bilang beda sahur tahun ini ya Bang, udah duda kebanjiran lagi. Iya loh, sedih loh rumahnya banjir, Bo. Terus ada yang bilang nyesel kan lu Bang. Coba buat tapi sebenarnya kalau buat para netizen coba dong, ini kan bulan puasa ya, kenapa sih harus yang beli-beli gitu? Iya, kenapa nyesel kan lu gitu? Tapi sebenarnya kalau dibilang nyesel apa enggak, kayaknya enggak juga loh Ren. Soalnya beberapa kali pada beberapa kesempatan rekan-rekan media tuh bertanya pas ketemu Baim langsung, Baimnya bilang aman-aman aja. Jadi jangan-jangan ya dia cuma emang mancing-mancing kode aja di postingan gitu. Iya gak sih? Beda sama Paula. Paula juga ditanyain kan pada saat ketemu gimana rasanya lebaran, puasa tahun ini, Ramadan tahun ini, ada yang beda apa enggak? Paula bingkam 1000 bahasa. Ya aku juga ditanyain sama wartawan. Gimana Ramadan tahun ini Baim sendirian gitu? Ya lu bungkam lah bukan urusan lu ya. Ya karena memang Baim juga sempat ditanya sama wartawan, iya kan? Dan jawabannya Baim tuh biasa aja, aman-aman aja nih kita spill ya. Ramadan, aman. Pertama kali tanpa istri gimana Mas Baim? Aman-aman aja ya. Kemudian komentar dari netizen menanggapi apa yang sedang terjadi. Tapi sedih sih, biasa puasa sama anak istri ya. Rame-rame seperti yang tadi Ola cerita. Rame-ramenya itu kan yang bikin kangen ya. Pasti ada rasa kehilangan lah walaupun tidak diakui. Iya kan sih? Sedikit aja pasti ada lah kehilangan. Itu Pasti very human dong, lah. namanya kan hari raya cuma setahun sekali ya. Nah, tapi sebenarnya proses perceraiannya tuh udah sampai mana sih Ren? Gak tahu gue. Udah potok palu. Gak tahu. Udah Mungkin ketok bisa palu tanya belum? temennya. Ini aku bertanya, udah belum sih? Belum. Yang aku tahu tuh belum ketok palu. Cuman yang terakhir kita sempat update tuh kan juga ada hembusan kabar KDRT tuh dari Paula. Iya toh? Cuman belum ada kelanjutannya lagi. Apakah emang itu pure beneran terjadi atau konten kah atau ADART itu apa? Maksudnya physically abuse, verbal abuse, fisik atau mentally abuse? Kan waktu itu kemarin beritanya fisik. That's I don't know. Iya makanya belum ada kelanjutannya lagi. Oke. Malah yang terakhir yang lagi ramai di sosial media konten anak-anaknya Paula pada saat bertemu Paula kayak takut ketemu Paula. Oh ya, coba kita Anak-anaknya lihat. takut. Iya. Coba kita lihat spill videonya ya. Coba ya. That's it. Nanti papa marah. Nanti mama dimarahin papa. Oh iya, papa tuh baik adek. Papa nggak marahin mama kok sayang. Nih, mama bawa makanan. Tadi udah mau makan. Mama cuma bawa makanan. Takut untuk Paula, ternyata anak-anaknya tuh takut Paulanya tuh diomelin Baim kalau ada apa-apa. Begitu ternyata ya. Oh, makanya terus muncul tuh tagar boykot Baim gitu ya. Ya ampun. Jadi anak-anaknya kayak ngebelain Paula gitu. Oh, nah ini ada komentar ke netizen nih katanya kita nggak bisa menyalahkan Paula atau Baim. Kita juga nggak tahu sakitnya di pihak Baim dan kita juga nggak tahu sakitnya di pihak Paula. Anak adalah korban dari keduanya. Makanya maksud aku tuh aku udah wanti-wanti ya ngomong sama Baim tuh maksudnya kalau sebuah perceraian udahlah kita jangan menjelekkan satu sama lain karena pada saat awal-awal kan kita saling mencintai. Iya. And then yang jadi korban itu anak. Jadi berhati-hatilah buat yang memang memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya gitu. Ya.
berhati-hatilah untuk membagikan momen-momen apapun bersama pasangan. Mungkin kalau secara luasnya begitu ya. Saat terlalu bahagia pun menahan diri untuk tidak membagikannya itu akan lebih susah sih mungkin ya. Kayak pasangan yang baru menikah ini, Angga Yunanda. Itu kan kayaknya berarti ini puasa pertama mereka sebagai suami istri tuh. Angganya katanya sempat live tuh di TikTok, terus cuman berapa menit, cuman ngasih lihat, ih aku sahurnya sama istri aku. Itu sih so sweet ya, tapi gue kalau kayak gitu kenapa deg-degan ya? Ya kan? Kita spill dulu ini dia. Akut. Nah, beda lagi nih sama Alia sama Torik ya, yang sumringah banget. Mau punya karena anak soalnya ternyata ya. sahur bareng istri itu jadi impian yang dinanti-nantikan sama Torik. Sayang ini adalah impianku sahur bersama istri, Masya Allah. By the way itu kalau hamil tuh sebenarnya boleh aja ya sahur, tapi itu kan tergantung kondisi masing. Tahun depan sama kamu ya, Chat. Chat. Iya, tapi the thing is ada beberapa selebriti yang dia juga slash content creator loh. Maksudnya juga mereka tuh juga sangat besar sekali di perannya di YouTube. Yang mereka sudah membuka semua gitu lembaran kehidupannya, bahkan belum rumah tangga, pacaran, ganti pacar lagi, putus, akhirnya menikah akhirnya ada prahara akhirnya bercerai. Itu kan semua lembarannya lengkap banget tuh kalau kita pergi ke YouTube-nya mereka gitu. Jadi ya sebenarnya ya mereka yang juga membukanya semuanya untuk juga bisa dinikmati sama semua orang, jeng ketika memang ada prahara rumah tangga ya let's just think what's the content has to be gitu kan, harus gimana untuk dijadiin bisa, konten juga gitu bukan ya. dijadikan konten, maksudnya apa yang harus juga bisa dijelaskan dan ditampilkan dan ditayangkan buat pemirsanya. Ya apapun itu, maksudnya itu haknya mereka untuk share happiness, sadness. Tapi ketika memang udah harus share, maksudnya gue harus juga bisa dipikirkan ketika terjadi apa-apa di dalam kehidupannya pribadi dan ataupun rumah tangganya, apa yang harus dibagikan kepada pemirsanya. Karena pasti akan ditanya. Aku tutup dengan sebuah pertanyaan karena waktu kita udah habis ya. Enak gak sih pisangnya? Enak banget, sorry ya udah habis. Kita pesan lagi waiter. Thank you so much. Another Thank you so pisang. much. Sampai ketemu lagi besok di Spill the Tea. Bye. Bye.